Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fridayanti Siantore, NPM 191100039. Saya dari Universitas AKP Damacan, dan saya di sini akan menceritakan baca dongeng cerita rakyat Nusantara dengan judulnya Si Loreng. Nomor bukunya 65410031 dari penerbit Erlangga. Sebelum saya bacanya, saya di sini untuk tugas memenuhi keterampilan membaca dari dosen pengampu Ibu Sarma Panggabean, MPD. Oke, saya akan menceritakannya. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang hidup dengan tentram dan bahagia. Di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, mereka hidup serba berkecukupan. Mereka mencari nafkah dengan bertani. Pada suatu hari, mereka berdua pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di hutan, sang istri tiba-tiba melihat sesuatu yang bergerak-gerak dari balik pepohonan. Sang istri penasaran. Akhirnya ia menghampiri pohon tersebut. Betapa terkejutnya sang istri ketika ia melihat seekor harimau kecil yang sedang mengimpaskan ekornya. Sang istri kemudian memanggil suaminya, Kang, kemarilah. Lihat, ada anak harimau di sini." Kemudian sang suami datang menghampiri istrinya. Mulanya mereka berdua merasa ketakutan dengan kehadiran si anak harimau. Namun, anak harimau itu menatap mereka dengan pandangan memelas. Setelah diselidiki, ternyata anak harimau tersebut telah ditinggal mati oleh induknya. Suami istri petani itu pun jatuh iba. Akhirnya mereka memutuskan untuk merawat si anak harimau. Sang suami bertanya kepada istrinya, "Kita beri nama apa harimau ini?" "Bagaimana kalau kita beri nama Loreng?" tanya sang suami. Sang istri pun mengangguk tanda setuju. Anak harimau itu akhirnya diberi nama Si Loreng. Diberi nama Si Loreng karena bulunya yang loreng berwarna hitam dan kuning keemasan. Si Loreng dipelihara dengan baik oleh suami istri petani. Mereka memperlakukan Si Loreng seperti anggota keluarga sendiri. Semakin lama, Si Loreng tumbuh semakin besar. Ia menjadi seekor harimau yang gagah, pemberani, dan selalu menurut pada perintah sepasang suami istri itu. Suami istri petani itu pun semakin menyayangi Si Loreng. Apalagi mereka sudah lama sekali belum dikaruniai seorang anak, sehingga mereka mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Si Loreng. Setelah bertahun-tahun menanti datangnya sang buah hati, istri petani itu akhirnya mengandung. Kebahagiaan mereka bertambah ketika bayi mereka lahir. "Tuhan ternyata amat sayang dengan kita, ya Kang," seru istri petani. Mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki lucu dan mengemaskan. Si Loreng juga ikut gembira menyambut kelahiran sang bayi. Tak henti-hentinya Si Loreng mengimpaskan ekornya yang berwarna loreng-loreng hitam dan kuning keemasan. Kini Si Loreng mempunyai tugas baru. Ia ditugasi untuk menjaga sang bayi jika sepasang suami istri itu sedang pergi ke sawah. Si Loreng pun senantiasa menjaga keselamatan sang bayi dengan baik. Suami istri itu sangat bangga kepada Si Loreng karena ia dapat memegang kepercayaan yang telah mereka berikan. Pada suatu hari, di cuaca yang sangat panas, suami istri petani itu sedang beristirahat melepas lelah di sebuah saung. Tiba-tiba mereka melihat Si Loreng berlari sangat kencang menghampiri mereka. Mereka merasa heran karena biasanya ia tidak pernah menyusul ke sawah, apalagi meninggalkan bayi mereka sendirian di rumah. "Kang, kenapa Si Loreng menyusul kemari ya? Tidak biasanya ia bertingkah seperti itu," tanya sang istri kepada suaminya. "Entahlah,
Nyai jawab sang suami sambil mengelek-ngelekkan kepalanya. Ketika telah sampai di saung, si loreng mengipaskan ekornya berkali-kali sambil mengaum pelan. Digosok-gosokkannya tubuhnya pada suami istri itu. "Ada apa, Loreng? Mengapa kamu menyuruh kami kemari?" tanya sang istri sambil membelai kepala. Seloreng pun mendongakkan kepalanya. Terkejutlah sang istri petani itu ketika dilihatnya darah di mulut Seloreng. Kang, lihat mulut Seloreng berlumuran darah," ujar sang istri ketakutan. Sang suami pun sangat terkejut. Ia langsung teringat kan bayi mungil yang tinggalkannya bersama Seloreng tadi pagi sebelum berangkat ke sawah. Tiba-tiba kemarahannya pun langsung meluap. "Jangan-jangan kau telah memangsa anakku. Betapa teganya kau!" teriak sang suami petani itu langsung mengarahkan golek pada leher Seloreng. Seloreng sempat mengelekkan kepala, tetapi sang suami sudah terlanjur sangat marah. Seloreng pun akhirnya mati seketika. Setelah itu suami istri petani langsung berlari pulang ke rumah. Sesampai di rumah, mereka mendapati putra mereka masih tertidur dengan pulas di dalam ayunannya. Sang istri langsung berlari menghampiri dan memeluknya dengan penuh harap. Kedua suami istri itu merasa sangat bersyukur karena putranya selamat dan masih hidup. Ketika hendak menidurkan sang bayi kembali dalam ayunannya, mereka baru mengetahui kalau di bawah ayunan terdapat ceceran darah. Ternyata tak jauh dari situ ada seekor bangkai ular yang sangat besar. Tubuh ular itu terjapik-japik seolah-olah diterkam oleh binatang buas seperti harimau. Sekian dan terima kasih.